kabarnya? Pastinya ada apa Kak? Sukacita dong. Sukacita. Untuk mengetes sukacitanya, kita bikin tepuk Tuhan Yesus dulu Kak. Ayo adik-adik bikin gerakannya di rumah ya. Tepuk Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Kurang semangat kayaknya Kak adik-adik yang di rumah. Ayo Kak, kita ulang sekali lagi. Tepuk Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita ngapain dulu Kak? Kita saat teduh. Saat teduh, kita Saat teduh selesai, semuanya adik-adik bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian. Allah itu baik. Kita mulai adik-adik. Nah adik-adik, setelah kita bernyanyi tadi, pastinya ada sukacita. Setelah itu kita angkat lagu pujian kita, judulnya apa Kak? Setialah, setialah. Semuanya bangkit berdiri ya. Masih bangkit berdiri adik-adik. Lipat tangannya, ketumakan tangannya, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjangmu ya Bapa, bahwa hari ini Engkau berikan nafas kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mulai kebaktian kami dari awal hingga akhir. Berkati juga yang akan membawakan firman-Mu ya Bapa. Bukalah hati, apapun yang disampaikan nanti ya Bapa, bisa bermanfaat untuk sekitar kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, siapa di sini yang cinta dengan Tuhan Yesus? Kakak cinta dengan Tuhan Yesus? Cinta, kalau kakak? Cinta dengan Tuhan Yesus pastinya. Dengan adik-adik juga pastinya harus dengan cinta dengan Tuhan Yesus. Kalau begitu Kak, apa kita angkat lagu pujiannya? Angkat lagu pujianku mau cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti
mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus dipersiapkan, Kak? Persiapkan hati kita, pikiran, dan juga Alkitab. Sebelum kita angkat lagu pujian, duduk yang rapi. Kita angkat lagu pujian, hatiku percaya. Kita saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kami hingga pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, boleh kembali mengikuti ibadah online dari rumah kami masing-masing. Terima kasih buat kesehatan dan nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan dan kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kita baca secara bergantian ya. Adik-adik mengikuti dari rumah, kita baca secara bersama-sama saja, oke? Kita baca bersama-sama, ikuti kakak, ada dibaca dari rumah. Kita mulai ya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tema kita hari ini berbicara tentang percaya walau tidak melihat. Bagaimana kita bisa percaya tentang kebangkitan Yesus walaupun kita tidak melihat secara langsung. Nah, hari Minggu kemarin kita sudah merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Yesus. Nah, kita ada di rumah percaya nggak bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Nah, tentu semuanya kita harus percaya walau kita tidak melihat. Itulah yang diminta oleh Tuhan
bahwa kita harus percaya walaupun kita tidak melihat secara langsung. Tetapi ada murid Tuhan Yesus yang tidak percaya. Siapa adik-adik? Ada yang tahu? Ya, namanya adalah Thomas. Karena pada saat Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid yang lain, Thomas tidak ada di situ. Jadi dia nggak percaya. Nah, teman-temannya yang lain, murid-murid yang lain menceritakan kepada Thomas, Thomas, kami melihat Tuhan Yesus. Lalu si Thomas menjawab, mana mungkin, aku tidak percaya, katanya gitu. Lalu murid-murid yang lain bilang lagi gini, iya, kami benar sudah melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir di sini, menampakkan diri kepada kami. Tuhan Yesus menunjukkan lubang bekas paku di tangannya dan lubang di lambungnya. Lalu Thomas bilang, aku tidak akan percaya kalau aku belum lihat lubangnya sendiri di tangan Tuhan Yesus bekas paku itu, dan aku tidak akan percaya kalau aku juga belum lihat lambung Tuhan Yesus, katanya gitu. Lalu 8 hari kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri lagi. Mereka berada di ruangan yang terkunci, berada di kamar, mereka kunci kamarnya. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus bilang, damai sejahtera bagi kamu. Ayo, ayat yang keberapa? Ayat yang ke-26. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, berdiri di tengah-tengah mereka, dan Tuhan Yesus bilang, damai sejahtera bagi kamu. Lalu mereka terkejut. Kenapa mereka terkejut? Ya, karena kan pintunya terkunci. Tapi Tuhan Yesus bisa hadir di tengah-tengah mereka. Adik-adik kalau misalnya masuk ke kamar atau ke rumah atau ke ruangan yang pintunya terkunci, bisa nggak? Nggak bisa kan? Tapi Tuhan Yesus bisa. Lalu mereka terkejut karena tiba-tiba ada Tuhan Yesus yang berdiri di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus bilang, damai sejahtera bagi kamu. Di saat mereka terkejut, Tuhan Yesus bilang kepada Thomas, taruhlah jarimu ke dalam tanganku, ke dalam lubang bekas paku, dan ke lambungku, kata Tuhan Yesus begitu. Lalu Thomas pun terkejut, dia memohon kepada Tuhan Yesus dengan penyesalan yang sangat mendalam. Ya Tuhanku dan Allahku, katanya gitu kan. Nah, karena Tuhan Yesus, karena Thomas sudah percaya, Tuhan Yesus bilang begini, nah, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, begitu ya adik-adik, walaupun Tuhan Yesus bilang, walaupun kita tidak percaya, kita harus berbahagia. Lebih berbahagia kita yang tidak melihat, walaupun lebih berbahagia kita yang tidak melihat namun percaya. Nah, kita diminta untuk percaya untuk sesuatu yang tidak kita lihat. Bisa nggak adik-adik? Nah, coba sebutkan contoh yang tidak kita lihat namun kita rasakan. Contohnya udara. Bisa nggak kita lihat udara? Nggak bisa, tapi kita bisa merasakan. Coba tarik nafas semuanya. Nah, kita bisa merasakannya kan? Begitu juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kita tidak melihat kebangkitan Tuhan Yesus, kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus, namun dengan iman kita, iman percaya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, Thomas, dia nggak salah. Thomas itu nggak berdosa, tidak percaya. Di sini diceritakan, adik-adik bisa contoh sikap Thomas ini, kita bisa ambil hikmahnya, yaitu sebenarnya Thomas itu penasaran, rasa ingin tahunya sangat mendalam. Makanya dia seperti itu, dia tidak percaya. Jadi adik-adik, kalau adik-adik pengen tahu boleh. Jadi adik-adik harus sering bertanya. Jadi sikap Thomas ini yang bisa kita tiru adalah walaupun Thomas
dia bertanya-tanya, tapi dengan rasa keingintahuannya yang sangat mendalam, dia memiliki iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan anak-anak sekolah minggu semuanya, adik-adik semuanya untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus walaupun tidak melihat. Oke, sampai di situ firman Tuhan kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan kepada kami anak-anak sekolah minggu. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan Yesus ajari kami agar kami boleh percaya walaupun kami tidak melihat kebangkitan Tuhan Yesus secara langsung. Namun dengan iman percaya kami merasakan kasih setia Tuhan kepada kami, sehingga Tuhan Yesus telah bangkit untuk kami. Tuhan Yesus berkati setiap adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, yang sekarang ini menyaksikan ibadah online sekolah minggu. Biarlah anak-anak sekolah minggu Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan selalu. Tuhan berikan berkati pendidikannya di sekolah, agar anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu lebih pintar lagi, menjadi anak kebanggaan, menjadi anak-anak yang berprestasi, membanggakan hati kedua orang tuanya, dan membanggakan hati Tuhan. Tuhan Yesus ampuni segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Apa temanya hari ini? Iya, yaitu tentang percaya walau tidak melihat. Tokohnya yaitu Thomas. Nah, dari Thomas itu kita bisa mendapatkan pelajaran. Kita memang harus melihat dulu, melihat buktinya, melihat faktanya, baru kita percaya. Tapi tidak perlu juga harus ditiru ya adik-adik, karena yang kita percaya itu adalah Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mendengarkan kreativitas, apa kreativitas kita Kak? Kreativitas minggu ini ada di bawah ini ya adik-adik. Dan kreativitas minggu depan membuat rekaman dari ayat hafalan dari Yohanes 20 ayat 29b. Yohanes 20 ayat 29b. Nanti adik-adik rekam dan dikirim ke grup guru-guru sekolah minggu. Nah adik-adik, kita angkat lagu pujian kita, yaitu Sungguh Alangkah Baiknya. siapkan persembahan adik-adik ya, lipat yang rapi-rapi di tangan kanannya. Sama-sama kita mengucapkan, inilah Tuhan, persembahan kami, terimalah Tuhan dengan senang hati. Ditangkal lagu pujian, karena Tuhan sayang padaku. Berkatku terima,
Firman Tuhan untuk menghantarkan kita mengumpulkan persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 23, demikianlah bunyinya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita membawa persembahan kita dan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. ibadah gereja GKPI Siam senantiasa jam 8 pagi sampai dengan selesai, dan juga